Perang Dunia Pertama. Kita semua tahu cerita dari buku sekolah kan? Katanya semua dimulai gara-gara terbunuhnya seorang pangeran. Tapi gimana kalau ternyata itu cuma puncak gunung es dari cerita yang jauh, jauh lebih besar? Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Apa iya satu peluru yang ditembakkan di Sarajevo itu punya kekuatan buat menyeret seluruh dunia ke dalam konflik paling berdarah saat itu? Jawabannya ternyata sama sekali nggak sesederhana itu. Oke, jadi gini, mari kita luruskan dulu. Insiden di Sarajevo itu sebetulnya bukan penyebabnya. Itu cuma percikan apinya. Penyebab sesungguhnya adalah tong mesiu raksasa yang udah puluhan tahun dibangun oleh Eropa sendiri. Pembunuhan itu ya cuma menyalakan sumbunya aja. Di bagian ini kita akan coba gali lebih dalam lagi. Kita akan bongkar mitos kalau satu peristiwa tunggal bisa menyebabkan bencana global. Kita akan lihat kekuatan-kekuatan tak kasat mata yang sebenarnya mendorong Eropa ke tepi jurang perang. Coba bayangin deh, satu benua yang isinya penuh ketegangan, saling curiga, militer yang terus membesar, dan perjanjian-perjanjian rahasia. Itulah Eropa di tahun 1914. Jauh dari kata damai, ini lebih mirip bom waktu yang tinggal tunggu meledak. Jadi, apa aja sih isi dari tong mesiu tadi? Nah, sekarang kita akan bedah satu persatu. Ini bukan soal keputusan satu atau dua orang loh. Ini tentang sebuah sistem, sebuah mesin raksasa yang udah lepas kendali, yang bikin para pemimpin dunia saat itu seolah nggak punya pilihan lain selain berperang. Konsep kuncinya itu ada di sini. Dilema keamanan. Ini ide yang penting banget buat dipahami. Gini cara kerjanya. Negara A memperkuat militer. Niatnya sih buat jaga-jaga aja. Tapi negara B ngelihatnya sebagai persiapan buat menyerang. Akhirnya, negara B ikut-ikutan memperkuat militer. Nah, negara A jadi makin cemas kan? Terus saja begitu, muter-muter di lingkaran setan. Nah, di sini kita bisa lihat persis gimana lingkaran setan itu bekerja di dunia nyata. Langkah pertama, Jerman memperbesar tentaranya. Alasannya, katanya buat pertahanan. Tapi lihat reaksi langsungnya di langkah kedua. Prancis dan Rusia langsung merasa terancam. Jadi mereka ikut membangun kekuatan militer. Ini kemudian memicu langkah ketiga. Jerman melihat aksi mereka sebagai tindakan agresif. Jadi mereka nambah pasukan lagi. Hasil akhirnya bisa ditebak kan? Eropa penuh dengan tentara raksasa dan rasa saling takut yang luar biasa. Kutipan ini, wah benar-benar merangkum situasinya dengan sempurna. Eropa itu bukan lagi dalam kondisi damai. Mereka ada di posisi keseimbangan yang tegang. Bayangin aja dua petinju di atas ring, saling tatap, nunggu siapa yang bakal mukul duluan. Insiden sekecil apapun bisa jadi pemicunya. Oke, sekarang kita masuk ke komponen kedua dari mesin yang lepas kendali ini. Ini bukan cuma soal senjata, tapi juga soal janji. Janji-janji yang mengikat negara-negara dalam jaringan aliansi militer yang sangat berbahaya. Sebuah jebakan yang sudah terpasang. Jadi Eropa itu secara efektif terbelah jadi dua kubu besar yang saling berhadapan. Di satu sisi ada Triple Alliance, dipimpin Jerman. Di sisi lain, Triple Entente, ada Perancis dan Rusia. Dan ini bukan sekedar grup arisan ya, ini komitmen militer yang sangat mengikat. Motonya kira-kira, kalau kamu serang satu dari kami, berarti kamu serang kami semua. Nah, disinilah letak masalah terbesarnya. Di atas kertas, tujuan aliansi ini kelihatannya bagus, buat saling menjaga dan menciptakan perdamaian. Tapi efek sebenarnya justru kebalikannya. Sistem ini menciptakan sebuah mesin eskalasi otomatis. Sebuah konflik kecil antara dua negara bisa secara otomatis menarik semua negara lain ke dalam perang. Poin yang paling penting adalah ini. Aliansi-aliansi ini menghilangkan ruang untuk diplomasi. Nggak ada lagi waktu buat mikir atau negosiasi. Kalau satu anggota diserang, anggota lain wajib langsung merespons secara militer. Sistem ini dirancang untuk bereaksi secara instan, bukan untuk berpikir. Sekarang kita kembali lagi ke Sarajevo. Setelah kita paham soal tong mesiu, yaitu perlombaan senjata dan jebakan aliansi, kita bisa melihat pembunuhan Franz Ferdinand dengan kacamata yang baru. Bukan lagi sebagai penyebab, tapi sebagai percikan api yang akhirnya menyambar sumbu yang sudah terpasang rapi. Kenapa harus dibalkan? Ya, karena disinilah titik temu di mana kepentingan kekaisaran-kekaisaran besar dan semangat nasionalisme lokal saling berbenturan keras. Austria-Hungaria mau mempertahankan kekuasaannya, Rusia mau memperluas pengaruhnya, dan Serbia punya cita-cita sendiri. Ini resep yang sempurna untuk sebuah ledakan. Dan coba lihat betapa cepatnya mesin perang ini bergerak. Timeline ini menunjukkan reaksi berantai yang mengerikan. Dari satu pembunuhan, hanya butuh waktu sebulan untuk jadi perang skala benua.
Satu domino jatuh, langsung merobohkan domino berikutnya, sampai semua kekuatan besar terseret. Inilah jebakan aliansi yang sedang beraksi. Jadi, saya mau tegaskan sekali lagi. Bukan pembunuhan itu sendiri yang menyebabkan Perang Dunia Pertama, tapi reaksi otomatis dan tak terelakkan dari sistem yang sudah dibangun bertahun-tahun sebelumnya. Sistem itulah penyebab sesungguhnya. Nah, ini mungkin pertanyaan terbesarnya. Kalau semua orang bisa lihat bencana ini di depan mata, kenapa nggak ada yang bisa menghentikannya? Jawabannya ada pada cacat desain dari sistem itu sendiri. Ternyata nggak ada yang namanya tombol darurat atau rem. Ada 3 alasan utama kenapa nggak ada yang bisa injak rem. Pertama, rencana mobilisasi pasukan itu super rumit. Begitu kereta-kereta tentara mulai jalan, membatalkannya malah akan menyebabkan kekacauan total. Kedua, para jenderal punya pengaruh yang lebih besar dari politisi. Logika militer menang atas diplomasi. Dan yang ketiga, ini delusi yang fatal. Semua pemimpin percaya perang ini bakal cepat selesai. Paling beres sebelum Natal. Mereka semua salah besar. Kutipan ini adalah kesimpulan terbaiknya. Perang Dunia Pertama bukanlah kecelakaan yang disebabkan satu peluru, ini adalah ledakan yang tak terhindarkan dari sebuah sistem berbahaya yang diciptakan oleh Eropa sendiri lewat perlombaan senjata, aliansi yang kaku, dan ambisi yang saling bertabrakan. Dan ini membawa kita pada pemikiran penutup. Pelajaran terpenting dari tahun 1914 adalah tentang bagaimana sistem yang kita ciptakan bisa lepas dari kendali kita sendiri. Jadi, pertanyaannya untuk kita renungkan sekarang, sistem lepas kendali apa, mungkin di bidang teknologi, keuangan, atau politik, yang sedang kita bangun hari ini, yang jangan-jangan juga tidak punya rem?